Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Nadif Anindya dengan NIM G002460. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi digestiva superior, terutama dari mulut hingga gaster. Nah, ini untuk soal dan juga skenario-nya, kita akan membahas dari mulut sampai lambung. Yang pertama kita akan membahas tentang mulut atau kavitas oris. Jadi kavitas oris ini terdiri dari dua, yaitu vestibulum oris, yaitu rongga antara bibir dan juga gigi. Kemudian ada kavitas oris propria yang merupakan rongga dalam mulutnya kita. Nah, untuk batas-batas dari kavitas oris di bagian atap, yang pertama bagian atap ada palatum durum dan juga palatum mole. Palatum durum itu yang keras, palatum mole itu yang lebih lunak. Kemudian di dasarnya ada diafragma oris dan juga lidah atau lingua. Terus di bagian lateralnya ada corpus adiposum bucce atau pipi kita. Lalu ada processus alveolaris mandibula et maxilla. Nah, di bagian anteriornya ada rima oris, yaitu celah antara dua bibir. Kalau kita misalnya buka mulut kita tuh celah itu namanya rima oris. Nah, di bagian posteriornya jadi faring itu kan dibagi jadi nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, di kavitas oris ini batas-batas posteriornya itu ada di isthmus faucium. Isthmus faucium itu ada di orofaring yang tingginya itu sekitar vertikal cervical 2 sampai 3. Nah, ini palatum yang ada di bagian atapnya atau atas dari kavitas orisnya. Palatum itu dibagi dua, jadi palatum durum sama palatum mole. Palatum durum itu kan yang keras atau hard palate. Nah, itu juga dibagi dua lagi, jadi 2/3 anterior dan juga 1/3 posterior. Nah, 2/3 anteriornya tuh terdiri dari processus palatinus osis maxillaris, jadi punyanya os maxilla. Sedangkan untuk 1/3 posteriornya itu tuh dari lamina horizontalis osis palatini. Jadi itu dari os palatinum. Nah, kalau yang palatum mole itu tuh kan lebih lunak. Nah, jadi dia tuh sebenarnya kumpulan dari beberapa muscle. Ada musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvula, dan musculus palatoglussus atau disingkat kelima musculus ini biasa disingkat dengan TLP. Terus kita ke lidah atau lingua. Nah, lidah ini dibagi jadi dua, ada korpus sama radix. Korpus badan, radix tuh akarnya gitu. Nah, kedua bagian ini itu tuh dipisahkan oleh sulcus terminalis. Jadi untuk yang badan tuh nama lainnya presulcal, kalau yang radixnya itu namanya postsulcal. Nah, di tengah-tengahnya sulcus terminalisnya itu ada foramen cecum yang merupakan obliterasi dari tiroglossus. Nah, kalau di 2/3 anteriornya atau di korpus lidahnya itu tuh banyak papila-papila lingua yang membantu kita untuk mengecap. Kalau yang di postsulcal di 1/3 posteriornya itu tuh ada tonsila lingua. Jadi kalau lingua itu kan sebenarnya dia kumpulan otot ya. Nah, ototnya itu dibagi jadi dua, ada otot ekstrinsik sama otot intrinsik. Kalau yang otot ekstrinsik itu ada GHSP atau musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan juga platoglossus. Kalau yang otot intrinsik dia itu LTV atau musculus longitudinal superior, longitudinal inferior, transversus lingua, dan juga verticalis lingua. Kemudian kita ke glandula saliva atau kelenjar air liurnya kita. Jadi glandula saliva tuh ada 3 jenisnya. Ada glandula parotis yang dia tuh bermuara di papilla parotis, yaitu di anterior dens molar 2. Kemudian ada glandula submandibular di bawahnya mandibula. Itu dia bermuara di caruncula sublingualis, yang kalau misalnya di bawahnya lidah kita kan ada yang kayak penonjolan di tengah itu. Kemudian yang ketiga itu ada glandula sublingual, dia bermuara di plica sublingualis, jadi kayak di pinggir-pinggirnya gitu, bawah lidahnya kita. Nah,
Terus di mulut kita kan juga ada gigi atau dentes. Gigi ini tuh ada 4 macam. Ada yang dentes incisivi atau gigi seri, kemudian ada dentes caninus atau gigi taring, lalu ada dentes premolar. Yang ini tuh cuma ada di dentes permanen aja atau di orang dewasa aja. Lalu terakhir ada dentes molar atau gigi geraham yang paling belakang. Nah, habis dari mulut itu kita nanti makanannya akan berlanjut ke esofagus. Nah, di esofagus ini dibagi lagi jadi 3 bagian. Ada pars cervicalis setinggi VC6 sampai VTH1, terus ada pars thoracalis setinggi VTH1 sampai VTH10, dan pars abdominalis setinggi VTH10 sampai VTH11. Nah, di esofagus ini itu ada 3 tempat penyempitan atau angustia. Yang pertama ada angustia superior setinggi VC6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Lalu yang kedua ada angustia media setinggi VTH4 atau 5 di tempat arcus aorta dan juga penyilangan bronchus primarius dexter. Lalu yang ketiga ada angustia inferior setinggi VTH10 saat melalui hiatus esofagus. Nah, dari esofagus kita berlanjut ke gaster atau lambung. Nah, jadi untuk lambung sendiri itu dibagi jadi 4 bagian. Ada pars cardiaca yang di peralihan atau junction antara esofagus dan juga gaster. Lalu ada fundus itu kayak yang bagian atasnya atau atapnya gitu. Terus ada korpus atau badan yang kalau misalnya di dalamnya, di dalam gaster kita tuh membentuk seperti lipatan-lipatan yang dinamakan rugae. Terus yang di ujung tuh ada pars pylorica, ada yang antrum dan juga kanalis pyloricum. Nah, di pinggir-pinggirnya si gaster itu ada 2 kurvatura, ada yang kurvatura gastrica mayor yang nanti dia tuh akan melekat ke omentum maius, sama ada kurvatura gastrica minor yang dia tuh akan melekat ke omentum minus. Nah, di gaster itu kan juga pasti ada lubang untuk masuk dan keluarnya. Kalau di atas yang dari esofagus itu ada orifisium cardiacum di daerah kardia setinggi VTH11, lalu untuk jalan keluarnya ada di orifisium pyloricum yang ada di pars pylorica itu setinggi VL1, lumbar 1. Nah, lalu ada sphincter gaster untuk bisa masuk dan keluarnya makanan atau bolus dan juga kimusnya kita itu kan pasti ada yang kayak buka tutup atau pintunya gitu, namanya sphincter. Ada 2 kalau di gaster, ada yang gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter dan juga musculus sphincter pylori yang ada di pars pylori. Nah, kaitannya sama soal dan skenario tadi itu tuh kalau misalnya kita makan itu dan menelan, nah si lesnya itu bakal masuk kan makanannya. Nah, kemudian makanannya itu kan akan dicerna melalui proses pencernaan dan juga ada gerakan peristaltik juga di lambungnya. Nah, terus nanti itu bakal dikeluarkan lanjut ke duodenum melalui musculus sphincter pylori. Jadi pintunya itu musculus sphincter pylori. Nah, tapi untuk bisa keluar ke duodenum itu tuh nggak langsung semuanya. Jadi kontraksi dan relaksasinya musculus sphincternya pilornya tuh nggak langsung menyebabkan si kimusnya tuh masuk ke duodenum secara bersamaan atau kayak dalam jumlah yang besar, tapi secara perlahan-lahan. Jadi nggak langsung semuanya ke duodenum. Nah, jadi kalau misalnya kita makannya rakus, terus kan makanan kan butuh waktu buat mencerna. Nah, kalau misalnya di gaster itu belum selesai untuk pencernaannya dan juga belum semuanya itu bisa disalurkan ke duodenum karena memang penyalurannya itu sedikit demi sedikit. Terus kalau misalnya kita makan terus-menerus, yang di pilori ini kan masih banyak makanan kan, masih banyak kimusnya atau masih banyak ya makanan tadi. Nah, tapi kita makan terus rakus gitu kalau kan makannya banyak gitu ya. Nah, jadinya numpuk gitu. Yang di pilorisnya itu masih ada makanan belum tersalurkan ke duodenum, tapi dari kardianya udah masuk lagi banyak makanan. Nah, jadinya kan lambung itu bakal penuh.
lambung tuh bakal penuh. Nah, kalau lambungnya penuh, itu tuh, kita akan merasa lebih cepat kenyang. Jadi kenapa kalau di skenario kan dia juga akan merasa cepat kenyang kan. Nah, jadi, itu mekanisme atau, kompensasi dari sphincter dan juga gerakan pencernaan kalau misalnya kita makan rakus saat all you can eat. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.